selamat datang di podcast DKV SMK Negeri 1 Borno. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari SMK Negeri 1 Borno. Beliau ini adalah seorang guru tauladan, ya. Sepintas kita melihat dia sangat berwibawa, sangat ditakuti oleh guru, tetapi ternyata dia adalah sesosok guru yang sangat menyenangkan dan punya prestasi yang luar biasa. Siapa dia? Inilah dia, Bu Ali. Selamat datang Bu Ali. Halo. Halo. Bagaimana kabar Bu Ali? Alhamdulillah baik. Agak dekat ya. Oke, baik. Bu Ali, bagaimana untuk hari ini kegiatannya, kesibukannya sekarang ini apa? Untuk hari ini sebenarnya ya santai ya, kita hanya piket aja. Tapi hari-hari biasanya ya kita pelajaran. Cuman untuk hari ini saya hanya piket. Jadi piketnya piket di kafe sekarang. Piket di kafe. Tadi ini diculik ini saya ini tadi. Oke. Mendadak sekali. Mohon maaf Bu Ali ya, saya culik untuk podcast hari ini karena saya lihat Bu Ali penampilannya sangat bagus. Nah, untuk kesempatan ini karena kesempatan yang sangat jarang, saya culik untuk mengisi podcast kita hari ini. Jangan marah Bu Ali ya. Jangan nervous ya. Jadi kita nanti ngobrolnya santai-santai saja, oke? Bu Ali, kita berkenalan dulu ya dengan Bu Ali ini ya. Siapa sih Bu Ali ini? Nah, Bu Ali ini mengajar mata pelajaran apa nih di SMK Negeri 1 Borno ini? Saya sejak dulu kalau di SMK itu biasanya ngajarnya kelas 12. Ya. Dan biasanya fokusnya di busana pesta ya. Jadi kita fokus di pembuatan busana pesta seperti itu. Busana pesta ya? Iya, busana pesta kelas 12. Kelas 12. Jadi beliau ini adalah seorang guru produktif di jurusan tata busana. Dan sudah 20 tahun Bu ya mengajar di sini atau sudah berapa tahun? Saya kesini sejak tahun 2011. 2011 berarti sudah 14 tahun. Dan menjadi guru sudah berapa tahun? Dari lulus kuliah sejak tahun 2005. 2005. Berarti genap ya 20 tahun. Luar biasa ya. Keren. Berarti sudah punya pengalaman yang sangat luar biasa di bidang guru ya. Nah, Bu Ali, aslinya Bu Ali ini apakah asli dari Bojonegoro atau dari mana? Oh, saya sebenarnya asli dari kota Blora. Blora itu dari Jawa Tengah. Blora dari kuliahnya dari UNES Semarang. UNES Semarang ya, Universitas Negeri Semarang. Iya, dari Universitas Semarang. Terus kemudian ngajar di swasta, di sekolah swasta di Blora. Kemudian 2011 keterima PNS di Bojonegoro. PNS Bojonegoro ya. Berarti lumayan lama ya jadi guru tidak tetap ya? Iya, hampir 5 tahun. Oke, hampir 5 tahun ya. Nah, oke, baik, Bu Ali, bicara tentang pendidikan selama mengajar di SMK Negeri 1 Borno ini, bagaimana pengalaman selama mengajar di SMK Negeri 1 Borno? Apakah lebih banyak menyenangkan atau pengalaman yang pahit? Bisa diceritakan? Semua pengalaman itu pasti menyenangkan karena dari awal niat kita kesini itu adalah mengajar untuk anak-anak. Kita tahu sendiri kemampuan anak-anak SMK itu seperti apa. Tapi gara-gara kita punya dari awal niat kita untuk mengajar anak-anak, jadi ya semuanya kita anggap menyenangkan. Entah apapun itu berarti kita anggap menyenangkan. Dengan kondisi berbagai macam anak, tapi kita tetap anggap itu semua adalah selalu menyenangkan bagi saya. Luar biasa ya, keren ya Bu Ali ini ya. Ternyata Bu Ali ini adalah seorang guru yang sangat ramah, supel ya, luar biasa ya. Berlebihan. Nah, Bu Ali selama mengajar di tata busana ya. Pasti kan sering mungkin pernah mendapatkan prestasi, mungkin bisa membawakan siswanya ikut lomba terus dapat memenangkan banyak perlombaan. Bisa diceritakan kalau itu sebenarnya banyak sekali, soalnya kan kita sudah lama di sini ya sejak 2011, otomatis itu kalau diceritakan terlalu panjang. Terlalu panjang. Tapi kalau misalnya untuk sedikit kita cerita, mungkin ya kita dulu kan kita buat kostum.
Oke. Kostum-kostum karnival seperti itu ya. Jadi kostum-kostum itu kita buat, kadang kita pinjamkan juga. Oke. Walaupun itu mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata itu dipinjamkan tuh sampai dapat lumayan itu. Jadi bisa dipakai modal kita untuk di jurusan. Oke. Dan kita buat lagi bajunya, jadi dapat modal, kita buat baju lagi, karnaval kita pinjamkan lagi. Oke. Iya, ada yang pernah dapat juara juga dulu di Govan, juara. Di Govan ya? Iya, di Govan dapat juara dulu. Acara apa waktu itu? Di kostum karnival di Govan. Kostum karnival. Govan ya? Bojonegoro itu kita dapat juara di situ. Terus kita sering pinjam-pinjaman juga gitu. Berarti itu apa namanya, istilahnya kostum yang sudah dibuat itu adalah asli karya dari siswa-siswa SMK Negeri 1 Borno ya? Asli dari sini. Dan kalau karnaval kita selalu dapat juara 1. Karnaval selalu dapat juara 1 ya. Oke, luar biasa. Dan ternyata Bu Ali ini salah satu guru yang melatih pada saat ini ya, kalau semisal ada apa namanya acara-acara karnival, kemudian Bu Ali yang melatih begitu ya, iya, untuk membimbingnya ya. Ya bisa diceritakan apa namanya, apa saja yang diajarkan supaya anak itu bisa percaya diri pada saat untuk fashion show-nya? Ya, fashion show. Untuk fashion show ya kita mulai dari awalnya dulu, mulai dari langkahnya, dasarnya dulu. Dan kita juga sebenarnya sudah ada extra fashion show. Jadi saat kita mau lomba, kita hanya tinggal melatih sedikit gitu. Jadi ada extra fashion show khusus di jurusan tata busana. Ekstra, Iya, jadi, khusus extra fashion show. Itu ekstranya itu apakah semua siswa atau hanya kelas tertentu kalau saja? Kalau untuk kelas 10 DPB itu wajib, tapi kalau untuk yang lainnya boleh ikut, boleh tidak. Ya. Dulu pernah ada yang jurusan DKV juga ikut, waktu saya ngejar ekstra pernah ada ya. Multimedia dulu. Iya, benar-benar ya. Iya, pernah ikut. Banyak sekali triknya, kalau diungkapkan terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Iya, terlalu banyak. Oke. Jadi sedikit-sedikit aja, biar penasaran. Waduh, kalau bisa dikeluarkan semua, supaya nanti kita juga. Nanti nggak penasaran lagi loh, biar penasaran masuk ke sini. Oh gitu ya. Oke. Ini apa nih pesan Bu Ali nih untuk apa namanya siswa-siswa siswa-siswa tata busana dulu nih, untuk pesannya supaya apa namanya, pesan dari Bu Ali kalau dalam proses belajar. Jangan patah semangat dan jangan berkecil hati, itu saja. Kan kadang anak-anak merasa oh ini jurusan tata busana gitu, tidak seperti itu, tapi harus selalu semangat, jangan merasa kecil hati. Itu yang nomor 1. Kenapa? Walaupun kita lulusan tata busana, tapi lulusannya itu paling baik karena baik, bisa buka usaha sendiri. Dan banyak lulusan-lulusan kita yang sudah buka usaha sendiri dan sudah terkenal, seperti Mbak Mirta itu kan sudah ikut lomba-lomba macam-macam. Oh gitu. Jadi jangan sampai lulusan tata busana itu merasa rendah diri atau bagaimana. Seperti itu. Yang penting selalu semangat dan jangan berkecil hati. Kecil hati. Terkadang juga mungkin anak-anak itu ada yang aduh kok tata busana identik seperti ini. Jadi mereka tidak pede. Padahal untuk lulusannya Jos ya. Iya, kan bisa semuanya. Jadi semuanya kan bisa dilakukan di tata busana. Mau kuliah juga bisa, buka usaha sendiri juga bisa. Ikut ke garment pun semua pabrik itu loh sampai ayo gitu. Jadi nggak, misalnya ada yang bilang sampai tidak dapat pekerjaan, itu salah sekali. Padahal pabrik-pabrik itu ayo come gitu. Apalagi buka usaha sendiri kan, terutama untuk tata busana. Keahliannya sudah banyak. Biasanya kalau apa namanya lulusan dari tata busana itu biasanya ke perusahaan apa? Lebih banyak kemana perusahaan? Kalau tata busana lebih mudah ya ke garment. Ke garment ya. Kalau anaknya mau antusias rajin pasti ke garment. Tapi kadang kan anak-anak pengennya yang cepet, kadang kan ke pabrik seadanya seperti itu. Terkadang. Tapi yang bagus ya ke garment, nanti mengumpulkan uang, pulang dipakai untuk buka usaha sendiri, akhirnya maju. Atau mau dipakai untuk kuliah kan juga bisa. Oke, itu perusahaan garment itu, mohon maaf ya, saya kurang paham biasanya itu di bidang pembuatan baju busana, iya. Baju busana. Dulu kita kerja sama Sritek.
dulu Iya. sebelum Sritek ada masalah ya dulu Oke. kita sering kerja sama Sritek, jadi setiap lulusan itu langsung direkrut ke sana. Kita juga pernah magang selama 2 bulan dan 3 bulan di Sritek. Pernah kita itu magang di sana langsung di perusahaan besar. Sritek itu dulu terbesar se-Asia. Terbesar se-Asia, berarti sebenarnya walaupun sekarang ada masalah ya, tapi dulu terbesar. Iya, kita langsung magang di sana loh. Jadi 2 kelas itu langsung saya magangkan di PT Sritek saat itu. Bisa diceritakan kalau di perusahaan Sritek itu kalau biasanya kalau bidang pekerjaan yang karyawan di situ seperti apa? Apakah kalau sistemnya garment kan dia sistemnya roda berjalan ya. Iya. Jadi ada bagian-bagian tersendiri. Jadi misalnya di bagian menjahit kerah, di bagian menjahit saku, di bagian menjahit apa. Jadi anak-anak fokus di perbagian-bagian itu. Oke. Seperti yang sini sekarang OPC kan lagi mengerjakan kemeja, Iya, itu betul, hampir betul. sama persis. Hampir Jadi sama. ada yang fokus di kerahnya, hanya ada fokus di apanya seperti itu. Dibuat perbagian-perbagian Iya, ya. biar cepat kan soalnya dia kejar. Oke, Kecepatan. ya, memang jadi sangat dibutuhkan ini ya, kecekatan ya, Iya. harus benar-benar Beda sama ahli. butik, kan ada 2 kan, satunya Kalau butik, butik- satunya industri. Kalau butik dia berarti kerjanya yang alusan, buat kebaya, buat baju pengantin seperti itu. Jadi misalnya dia buka usaha sendiri atau ikut kerja di butik, berarti nanti dia bukanya yang seperti baju-baju pengantin gitu. Gitu ya, sistem kerja Iya. kalau di garment sama di butik itu beda ya. Beda sekali. Kalau tergantung dia keahliannya di mana. Oke, jadi kalau di butik itu dibutuhkan keteladanan ya. Iya, kreativitas juga sama, dia kan harus buat desainnya dan apanya, terus buat hiasannya, bajunya kan juga bermacam-macam. Oke. Nek di pabrik yang penting kerja tayang dapat uang gitu kan. Oke, luar biasa ya, ternyata tata busana itu peluang kerjanya, peluang usahanya juga sangat-sangat luas ya. Bisa diceritakan Bu, kan banyak sudah ini lulusan dari tata busana itu yang sudah bergerak di bidang buat usaha sangat sendiri. banyak. Iya. Itu bisa dicontohkan yang sudah berhasil membuat usaha sendiri. Ada banyak sekali, Mbak Mirta daerah mana itu ada, terus sama yang Rani itu juga Iya. dia kuliah sekaligus juga buka usaha. Oke. Jadi sekaligus kuliah di tata busana, kemudian dia juga buka usaha. Banyak sekali Pak. Jadi ada Anis, ada Mahmudah, banyak sekali tidak terhitung. Oke. Iya, soalnya dari awal sudah ditanamkan kalau bisa wanita harus punya pekerjaan. Jadi tidak menggantungkan kepada pasangannya gitu. Jadi Iya. dia harus punya pekerjaan. Paling tidak dia di rumah sudah buka usaha sendiri dengan menjahit. Awalnya sederhana, kemudian lama-lama kan jadi berkembang seperti itu. Oke. Jadi jangan sampai wanita itu tergantung dengan pasangan. Iya. Walaupun pasangan wajib memberi nafkah ya, tapi kalau bisa tidak tergantung. Iya, luar biasa ya pesan dari Seperti itu. dari Bu Ali ya. Jadi pesan Iya. untuk biasanya kalau yang untuk tata busana itu kan perempuan ya. Iya, betul Jadi sekali. supaya Punya usaha sendiri. perempuan itu juga harus benar-benar mandiri dan punya penghasilan, Iya. gitu ya. Nah, gini Bu, mengenai tadi itu kan peluang ini ya lulusan dari tata busana ya. Sekarang kita coba belajar bicara tentang pada saat proses belajar mengajar ya. Bu Ali ini adalah seorang guru yang hebat ya. Bisa diberikan pengalaman Bu selama mengajar di tata busana ya, khususnya di SMK Negeri 1 Purwono ini, apakah mendapatkan pengalaman yang pahit atau semua pengalamannya menyenangkan pada saat menghadapi siswa? Kalau saya sih semuanya saya anggap menyenangkan. Menyenangkan. Dari awal saya sudah sampaikan, entah apapun itu, entah semacam apapun sifat anak-anak itu, Iya. saya anggap semua menyenangkan. Jadi itu Menyenangkan. saya anggap ibadah kita ya. Dari awal kita kan Oke. niatnya adalah ibadah untuk anak-anak. Hidup yang dicari apa sih ya? Kalau Oke. nggak ibadah. Iya. Jadi saat awal saya ngajar anak-anak, demi anak-anak saya lakukan semuanya. Jadi anak-anak misalnya ingin bertanya apapun saya layani. Seperti itu. Jadi saya menjelaskan sebisa yang apa saya bisa. Oke. Sejelas-jelasnya sampai anak bisa seperti itu. Jadinya ya biar nggak biar nggak ada anak merasa yang tidak diperhatikan. Jadi semuanya harus diperhatikan walaupun dengan jenjang tingkatan pemikiran yang berbeda-beda. Oke. Terkadang ada beberapa yang dicuekin gitu ya. Iya. Tapi kalau insya Allah di saya itu semuanya saya anggap
sama. Jadi ya. mendapat perlakuan yang sama. Jadi yang semuanya sama. mendapat perhatian yang sama. Berarti semua diperhatikan ya, walaupun karakternya mungkin ada yang nakal lah, ada yang pendiam, semua diperhatikan ya. Terutama kalau yang di tata busana bukan masalah kenakalan, tapi mungkin masalah kepandaiannya ya. Jadi saat dia menerima ilmu, itu kan bermacam-macam. Ada satu kali bisa langsung menerima, ada yang sampai 5 kali diterangkan tuh nggak bisa-bisa. Itu juga ada. Ada yang berarti kita harus benar-benar mendampinginya. Mendampingi ya. Itu sampai anaknya nangis-nangis, sampai apa nggak bisa itu juga ada banyak itu. Apalagi kalau mau UKK ujian, walah itu terlihat semuanya itu. Jadi kita benar-benar harus sabar untuk dampingi anak-anak, terutama yang kemampuannya agak sedikit di bawah. Betul sekali. Terutama tata busana kan biasanya agak sedikit di bawah untuk kemampuan penerimaan. Oh gitu ya. Kebanyakan ya. Iya, jadi kita benar-benar yang guru tata busana itu benar-benar harus sabar untuk menjelaskan semuanya. Kalau tidak akan bisa. Wow, luar biasa ya. Itu. Dari awal memang harus niatnya kita apa? Kita niat kesini itu mau apa? Mau niat bisnis atau mau niat mengajar? Nah itu tergantung dari awal kita jadi guru. Betul sekali. Nah, gitu ya, luar biasa ya, Pak. Sedikit pengalaman dari Bu Ali yang sangat-sangat luar biasa ya, guru teladan yang selalu dekat dengan siswa. Kalau Bu Ali dekat ya dengan siswa ya, selalu dekat dengan siswa ya. Semoga. Sangat dekat ya, sangat humble. Jadi siswanya itu juga istilahnya mudah menerima pelajaran dari Bu Ali ya. Oke. Nah, Bu Ali, jadi selama ini mungkin walaupun karakternya anak itu berbeda-beda, ada yang double, tapi tidak ada masalah sebenarnya ya, tidak ada masalah. Kalau saya anggap tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Saya anggap menyenangkan semuanya. Menyenangkan semua. Kalau bagi saya. Jadi istilahnya tidak ada anak yang tidak menyenangkan. Semua bagi saya itu menyenangkan. Oke. Jadi Bu Ali sudah menganggap siswa-siswa kita itu adalah anak-anak kita, sehingga kita memberikan betul. kasih sayang luar biasa. Oke, gitu ya. Bu Ali, kita sudah mendapatkan inspirasi yang sangat bagus ya, supaya semoga dari wawancara kita ke Bu Ali ini, guru-guru ataupun siswa-siswa yang ada di SMK Negeri 1 Brno bisa terinspirasi, supaya siswa-siswa kita termotivasi untuk belajar, dan juga guru-guru di SMK Negeri 1 Brno bisa menjadi lebih baik dan memberikan inspirasi yang baik untuk siswa-siswa di SMK Negeri 1 Brno. Oke. Terima kasih Bu Ali untuk kehadirannya. Mohon maaf sudah membuat terkejut dan kaget karena saya culik ya. Sok ya, semoga tidak kapok kita kita datangkan ke podcast selanjutnya. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Selamat siang.